Tes, tes. Dengar suaranya, bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih di bab 9, tapi ini tentang identitas trigonometri. Oke, sambil nunggu temannya ya, karena waktunya cuma sejam, jadi Ibu langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke identitas trigonometri. Jadi ini adalah bentuk lain ya, bentuk lain dari bentuk trigonometri. Oke, kita lihat di sini ada segitiga dengan sudut alfa, sudut alfa. Oke, ini sudut alfa ya. Oke, sin alfa apa per apa? Sin rumusnya? Sin Depan bermiring. depan per miring. Di sini di sisi depannya apa? Di sisi depannya Y. Y. Berarti miringnya Y per R ya. Cos, cos. Kalau cos X per R. X per R. Tan Y per X. Oke, tan desa. Oke, sekarang ada 3 identitas. Yang pertama identitas kebalikan. Jadi kan kalau sin alfa ini kebalikan dari kosekan atau sebaliknya ya. Kosekan adalah sepersin. Jadi ada 2 kemungkinan. Sin alfa sama dengan seper kosekan atau kosekan alfa sama dengan sepersin. Jadi itu ya, antara 2 itu. Kemudian yang kedua adalah cos alfa kebalikan dari sekan, jadi sepersekan atau sekan sama dengan seperkos. Untuk tan juga berarti kebalikan dengan kotangan, ya. Jadi mereka saling berkebalikan. Yang kedua ada yang namanya identitas perbandingan. Jadi tan itu sama dengan perbandingan antara sin sama kos. Jadi sin per kos, ya. Tan adalah perbandingan sin per kos. Kemudian kotan adalah kebalikan dari sin per kos, yaitu kos per Sin. sin, ya. Jadi tan sin per cos kotangan adalah kebalikannya cos per sin. Oke, ini untuk perbandingan. Yang ketiga identitas Pitagoras. Jadi identitas Pitagoras ini ada pangkat-pangkatnya ya. Jadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oke, ada yang pertama ini. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya. Jadi apa? Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang, oh sebentar, nggak cukup. 1, ini bisa jadi sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Jadi sebenarnya dasarnya cuma 1 ya, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, tapi kita bisa ubah bentuknya jadi 3 macam. Kemudian cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini yang kedua. Ya, bisa diubah juga. Jadi bisa pindah-pindah. Oke, untuk yang ketiga ini juga sama. Bersama ya, tan sama kotan itu. Cuma yang beda cuma sin sama kosnya. Oke, silakan dicatat dulu ini ya, karena kita pakai ini nanti buat mengerjakan soal-soal. Silakan dicatat dulu.
Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada sudah 3-nya dicatat nih, 3-3-nya. Oke, sekarang ke contoh soal. Kita pakai buktikan identitas trigonometri berikut. Jadi kita pakai yang barusan itu buat membuktikan ini ya. Jadi kita akan buktikan apakah sin X kotan X itu sama dengan cos X. Jadi oke, sin X. Oke, ini namanya adalah ruas kiri. Ruas kiri. Yang ini adalah ruas kanan. Oke, yang kita buktikan adalah ruas kiri. Jadi ruas kiri kita kerjakan sampai ketemu cos X. Oke, ini caranya ya. Berarti sin X kotan X. Oke, tipsnya ubah ke dalam bentuk standar. Basicnya itu sin sama cos. Sin sama cos. Kotan berubah jadi apa? Bentuknya. Tadi kan ada di identitas perbandingan nggak salah. Jadi kalau sin sama cos itu kita biarin aja. Kita biarkan dulu sin X. Oke, untuk kotan X bisa diubah jadi apa? Cos persen. Cos X per sin X. Oke, mana ada yang bisa dicoret? Sin X. Adakah yang bisa dicoret? Yang mana? Sin ya. Sin. Ini, habis. Jadi hasilnya sama dengan cos X. Sudah. Sesuaikan dengan soalnya, jadi dia terbukti. Gitu aja. Masih contoh soal pertama ya. Silakan catat dulu. Oke, sudah ya untuk nomor 1. Oke, sekarang kata lanjut nomor 2. Nah, buktikan identitas trigonometri berikut. 4 kurang sin X per sin X sekant X sama dengan 4 kotan X min cos E. Jadi kita buktikan yang ruas kiri. Ingat, kita ubah yang bisa diubah jadi basicnya tuh sin sama cos ya. Berarti 4 min sin X per sin X. Oke, sin X-nya kita bisa sekant X-nya kita tulis dulu aja. Sama dengan 4 min sin X per sin X. Oke, kita bisa ubah sekannya jadi apa? Sekan adalah sekan Persen. sekan adalah halo. Ya Aulia seper apa? Hah? Yang lain? Seper cos ya, itu identitas kebalikan. Jadi dicek itu di identitasnya. Nah, jadi dia 4 min sin X per sin X per cos X. Oke. Nah, kita balik-balik ya. Jadi yang menyebut ini kita bisa naik ya ke sebelah. Karena posisinya dia kan nggak ada pecahan di sini. Jadi kita mengarahkan hilang bukan pecahan. Jadi dia harus naik yang bawah. Jadi 4 min sin X. Oke, jadi perkalian. Dikali apa jadinya?
Kalau naik, yang bawah pecahan, ingat nggak caranya gimana? Kalau ada 3/1, itu kan sama dengan 3 dikali 2/1. Ya, kalau ini, Cos persen. iya, cos X per sin X. Oke, kemudian kita kali silang. Ya, 4 kali, berarti 4 kali cos X per sin X. Min, ya ini kalikan ini, kemudian min, yang ini, min sin X kali cos X per sin X. Nah, hampir mendekati ke jawaban yang 4 kotan X min cos X. 4 cos X per sin X. Ini kita bisa ubah jadi apa? Cos X per sin X. Jadi apa? 4 kali cos per sin itu apa? Identitas perbandingan, dicek. Dot X. Kotangan X, kotangan X. Oke, kurang. Yang ini bisa dicoret sin X-nya? Bisa, Bu. Bisa ya, jadi sisanya adalah cos X. Sama ya, jadi terbukti. Sudah terbukti ya, jadi 4 kotan X min cos X. Silakan dicatat. Sambil dipahami ya. Pesertanya ada berapa ini? 118. Bu absen aja ya. Ntar saya bikinkan absen. Oke, silakan absen. Karena ini cuma 118 ini. Hampir yang nggak hadir berarti 70-an. Karena total 195. Bahkan ya, isi absennya ya. Oke, kita next nomor 3. Coba dikerjakan sendiri yang ini ya. Silakan dikerjakan. Kemudian difoto, dikirim ke grup. Atau kirim ke WA pribadi Ibu aja deh. Kirim ke WA ya. Yang ini, soal nomor 3. Silakan dikerjakan. Nah, prosesnya itu nanti Ibu cek ya. Jangan lupa tulis terbukti. Tuh. Di akhirnya tuh tulis terbukti.
Jangan lupa tulis nama ya, nama kelas. Daniel tadi. Total. Kenapa manja deh kemana? Oh, bohong. Lihat, Bang. Minjem, Bang. Kamu pakai kah? Jangan bawa dulu, sayang. Lihat ini ya, ini ada clue di sini, ada clue pakai ini ya. Gimana, bisa? Kayaknya ini kok banyak belum ngumpul ya. Oke, dibahas aja deh. Oke, jadi ini kan dikuadratkan ya. Jadi ini aja. Jadi sin kalau plus jadi ya ini ya. Jadi ya sin kuadrat x plus 2 sin x cos x plus cos kuadrat x. Nah, ini untuk yang pertama ya. Yang kedua min. Nih sin kuadrat x. Nah, ini yang pakai min. A min b kuadrat berarti min 2 sin x cos x plus cos kuadrat x. Nah, kita buka kurung. Kalau buka kurung, tanda-tandanya ini kalau misalkan di depan nggak ada tandanya, berarti dia tetap ya. Sin kuadrat x plus 2 sin x cos x plus cos kuadrat x. Kalau yang di sebelah sini, karena dia di depan ada min, maka tanda-tandanya yang dalam kurung itu berubah ya. Jadi yang sin kuadrat x ini jadi positif, min ya. Karena dia positif jadi min. Kemudian yang 2 sin x cos x jadi positif. 2 sin x cos x. Kemudian ini min cos kuadrat x. Mana yang bisa dihilangkan? Mana yang bisa dihilangkan? Sin kuadrat X sama sin. Ya, ini bisa hilang, coret-coret. Kemudian cos kuadrat juga sama ini ya. Jadi hasilnya 2 sin X
ditambah 2 sin X cos X. Hasilnya adalah hasilnya 4 4 sin X. sin X cos X. Terbukti ya, ini terbukti. Oke, gini cuma gini aja caranya ya. Next nomor 4. Nah, jadi memang harus diajari dulu ya, karena ini memang tiap soal tuh beda-beda caranya. Buktikan identitas trigonometri berikut. Sekant kuadrat theta min 1 per sekant kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Oke. Sin sekant kuadrat theta min 1 per sekant kuadrat theta. Jadi tiap anak beda-beda ya caranya ya. Kita apa namanya? Coba ini dulu, coba ginikan dulu, coba ini dulu. Oh, salah, hapus. Kayak gitu aja. Jadi dicoba-coba terus ya. Kalau ini kita bisa pisahkan ya. Ini kan sebenarnya jadi ini sekant kuadrat theta per sekant kuadrat theta min 1 per sekant kuadrat. Benar nggak ya? Bentar. Oke, betul. Sekant kuadrat theta. Bisa seperti ini ya. Karena tujuannya ke sin kuadrat theta, maka kita fokus ke kita fokus ke yang identitas Pitagoras. Jadi ini identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras. Sama dengan sekant kuadrat theta per sekant kuadrat theta adalah 1 kurang 1 per sekant. Nah, ini. Masih ingat sepersekan itu hasilnya apa? Sepersekan? Kos, Bu. Cos. Ya, cos. Cos sepersekan aja. Cos sepersekan cos. Kalau sepersekan kuadrat, jadinya? Kos kuadrat. Cos kuadrat, betul. Ya, jadi kita bisa ganti dengan 1 min cos kuadrat theta. Oke, cek identitas Pitagoras. Hasilnya apa dia? Hasilnya adalah 1 min cos kuadrat theta. Iya, Bu, sin. Sin, ya. Sin kuadrat theta. Terbukti. Oke, next. Nomor 5. Buktikan tan X sin X plus cos X sama dengan sekant X. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Siapa yang bisa? Yuk, boleh nggak apa-apa. Kita tulis dulu tan X sin X plus cos X. Yuk, siapa yang mau? Yang bisa, angkat tangan. Nggak apa, asal ngomong aja. Yang diubah apa aja nih, ayo. Yang diubah apa dulu? Silakan, apa? Jadi, Ibu tadi belum ngomongnya apa? Sin sama cos biarin aja dulu. Yang diubah adalah selain sin sama cos. Berarti yang diubah? Tan ya. Tan diubah jadi apa? Tan diubah jadi? Sin per cos, Bu. Sin per cos, betul ya. Jadi kita ubah ke bentuk sin cos gitu ya. Sin X per cos X kali sin X plus cos X. Nah, dah. Kemudian kita samakan penyebut, bisa ya. Kalau misalkan ada ini, kita samakan penyebut. Ini sin kali sin, berarti sin kuadrat X. Oke. Plus
Nih ya, sama-sama menyebut cos X-nya jadi cos apa? Cos kali cos ya. Paham nggak sampai sini? Kok bisa cos kuadrat X? Karena dia menyamakan penyebut ya. Jadi kan sebenarnya ini kan per 1. Kalau dia tambahkan cos di bawah, berarti yang atas dikalikan cos X juga. Jadi dia cos kuadrat X. Oke, ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Hasilnya apa dia? 1. 1, betul. Betul, 1 per cos X. Oke, 1 per cos X hasilnya? Hasilnya adalah Sekan. sekan X. Jadi terbukti. Oke, silakan dicatat dulu. Ibu cari soal lagi ya. Oke, next nomor 6.
Hasil dari sin X plus tan X per kotan X per kosekan X sama dengan, nah ini, kalau ini ada pilihan jawabannya ya, jadi kita milih yang mana yang benar ya. Oke, sin X plus tan X. Kosekan itu ya, kosekan X. Oke, kita mau ubah mana dulu? Sin X tetap ya, yang tetap sin X, kemudian tannya berubah jadi Sin per cos. sin per cos. Per yang bawah, Cos per sin. ya cos X per sin X ditambah kosekan adalah Sin. sepersin ya. Oke. Yang bawah itu kan udah sama penyebutnya. Jadi kan bisa diubah jadi ini. Sin X plus sin X per cos X per cos X plus 1 per sin X. Oke. Ini kan bisa kita pindah ke atas ya, jadi dibalik ya. Jadi dibalik jadi sin X per sin X per cos X. Jadi dikali ya, kali apa? Kali sin X per cos X plus 1. Jadi dibalik. Nah, oke, kemudian yang sebelah kiri kita samakan juga penyebutnya. Jadi sin X kali cos X, ya, karena kita samakan penyebut, plus sin X sama dengan sin X per cos X plus 1. Oke, kita kali-kali ya. Yang atas dikalikan, yang bawah juga dikalikan. Berarti sin X dengan sin X. Berarti sin kuadrat X cos X. Plus sin kuadrat X. Per yang bawah, cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Ini dengan ini adalah plus cos X. Oke. Kita bisa keluarkan sin kuadrat X-nya. Nah, ini ya. Jadi sin kuadrat X kali cos X plus 1. Jadi dia keluar ya. Keluar yang bawah jadinya cos-nya boleh keluar. Cos X buka kurung. Sisanya adalah cos X plus 1. Nah, bisa dicoret ya cos X-nya sama cos X plus 1 sama cos X plus 1 bisa dicoret. Habis. Oke. Jadinya adalah sin kuadrat X per cos X. Nah, karena di pilihannya itu bentuknya sin X kali sekian, maka sin X-nya kita pisah. Jadi sin X sendiri kali sin X per cos X. Hasilnya sin X kali apa? Sin per cos itu apa? Tan. Tan. Jadi tan. Jawabannya yang A, B, C, D, E. A, B, C, D, E yang mana? Jawabannya yang ya. Sin X kali tan X. Memang caranya panjang ya.
Caranya panjang. Oke, next nomor 7. Hasil dari tan alfa kali sin alfa, bentar ya, kurang besar. Oke, tan alfa kali sin alfa per cos alfa sekan alfa. Oke, gimana caranya tadi? Tan alfa sin alfa per cos alfa sekan alfa. Yuk, gimana caranya? Yang diubah apa aja? Sin per cos. Hah? Cos? Tannya? Sin per cos ya, ya. Tannya diubah jadi sin alfa per cos alfa kali sin alfa ya. Per yang bawah cos alfa kali sekannya jadi seper Per cos. ya. Oke, kalau bisa dicoret-coret aja. Coret habis ya. Jadi sisa yang atas. Oke, jadi sama dengan sin kuadrat alfa kan, sin kali sin kan sin kuadrat alfa per apa? Cos. Cos alfa. Adakah jawabannya di situ? Ada? Yang mana? Yang A. Nah, ini singkat. Yang sebelumnya tadi agak panjang ya. Jadi macam-macam. Jadi intinya ini menyamakan penyebut, perkalian, pembagian, kayak gitu itu yang ditekankan ya. Kalau nilai-nilai yang kemarin ini belum dipakai ya, karena dia belum ada besar sudutnya, masih belum. Kuis ya.
Jangan lupa tulis kelas ya. Kelas spasi nama. Nih kuisnya, silakan. Silakan join. Oke, kita mulai ya. Soalnya cuma 6. Cepet ya. Ada yang cepat waktunya, ada yang lama. 1 aja ya. 3, 2, 1.
Oke, karena Ibu cek sudah ada yang selesai, jadi Ibu akhiri aja sampai di sini. Karena waktu udah mau habis, jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa besok kita ketemu lagi jam 7:30. Saya akhiri, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.